إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة والأخوات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khaira. Selanjutnya insyaallah malam ini kita mulakan dalam hadis ke-377. Wa anhu, ya, kata-kata wa anhu ini kembalinya kepada Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bijalali al-yawma udhilluhum fi dhilli la yawma la dhilla illa dhilli. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak akan berfirman, memanggil manakah orang-orang yang mencintai karena keagunganku. Pada hari ini mereka itu akan aku berikan naungan. Pada hari tiada naungan melainkan naungan dariku. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Hadis ini adalah merupakan penjelasan berkenaan dengan bahwasanya kita perlu untuk senantiasa mencintai karena Allah. Ya, kita mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Di hadis sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat, di mana tiada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sampaikan bahwa hal itu terjadi pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi yang kita tinggali ini dengan bumi yang lainnya, mengganti langit di atasnya, ya, dengan langit yang lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di hari itu kami gantikan bumi itu dengan bumi yang lainnya, dan di hari itu kami ganti langit pada hari itu dengan langit yang lainnya. Di dalam riwayat tersebut, ya, juga disampaikan bahwa saya ketika manusia berkumpul di hari kiamat di padang yang dinamakan dengan padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan yang namanya matahari di atas kepala manusia. Dan dikarenakan saking dekatnya matahari tersebut sehingga manusia dalam kepanasan. Tetapi ada orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tersebut. Dan salah satunya adalah siapa? Orang-orang yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraannya didasari atas dasar iman dan Islam. Persaudaraannya didasari atas dasar cinta kepada Allah. Makanya ayyuhal ikhwah wal akhwat, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Penjelasan ulama menyatakan bahwa makna daripada hadis di atas adalah apabila seseorang mencintai yang namanya ibadah, maka dia perlu mengajak saudaranya yang lain mencintakan saudaranya yang lain kepada ibadah yang ia sukai. Kalau seandainya ia benci maksiat, maka dia perlu untuk mengajak orang-orang di sekitarnya untuk menjauhi maksiat tersebut. Inilah makna daripada cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala juga. Dan orang-orang seperti ini pada hari kiamat kelak akan dipanggil khusus oleh Allah. Panggilannya ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang saling mencintai karena keagunganku. Mereka akan mendapatkan keistimewaan pada hari itu, pada hari kiamat, yaitu apa? Mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali dari naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua adalah wa anhu, kembali kepada Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم أفشوا السلام بينكم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian semuanya tidak akan dapat masuk surga hingga semuanya beriman, dan kalian semua belum disebut beriman, tidak sempurna keimanannya hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian saya tunjukkan pada sesuatu yang apabila kalian semua melakukannya, maka kalian semua dapat saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian semuanya. Ayyuhal ikhwah, ini juga merupakan hadis. Hadis yang menjelaskan kepada kita berkenaan dengan kecintaan. Bahwa sesungguhnya manusia hendaklah kecintaannya itu karena Allah. Ya, kecintaannya itu karena Allah. Maka hadis-hadis yang disebutkan ini salah satunya lagi adalah walladzi nafsi biyadih. Ya, ini dimulai dengan sumpah, demi yang jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang ada di tangannya. Ya, kalian semuanya tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidaklah dikatakan beriman, tidak sempurna keimanan sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian saya tunjukkan satu amalan yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai di antara kalian? Apa itu? Sebarkanlah salam di antara kalian. Ini menunjukkan apa? Kecintaan kecintaan karena Allah ini menjadi salah satu penyempurna keimanan seseorang. Kecintaan karena Allah ini menjadi penyebab kesempurnaan iman seseorang. Dan di situ dikatakan bahwa tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita bagaimana agar kita mampu mencintai saudara kita. Salah satunya adalah apa? Menyebarkan salam. Bagaimana menyebarkan salam? Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah merupakan salah satu sebab terjalinnya yang namanya kecintaan di antara dua orang yang beriman. Apabila seseorang misalnya ya lalu di hadapan temannya ataupun bertemu misalnya, maka dia perlu untuk mengucapkan apa? Salam. Ya. Bukankah di dalam hadis yang lainnya dikatakan hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama itu adalah apa? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau seandainya kalian bertemu, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Ya, ketika kalian bertemu hendaklah mengucapkan salam. Bahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo ikhwah silahkan baca. Di beberapa riwayat di dalam hadis dikatakan apabila mereka berjalan, kemudian setelah itu dia dipisahkan oleh satu pokok. Jadi misalnya kan ada pokok di hadapan itu, kemudian satunya ke kanan, satunya ke kiri. Setelah melalui pokok tersebut, mereka kembali mengucapkan salam. Begitulah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan dikatakan bahwasanya salah satu tanda akhir zaman itu adalah orang hanya akan memberikan salam kepada orang yang dia kenal saja. Sedangkan orang yang dia tidak kenal, dia tidak berikan salam. Ya, dan itu sudah terjadi sekarang. Karena kita pun tidak pasti kan siapa orang di hadapan kita ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita mengucapkan yang namanya salam. Dan ayyuhal ikhwah, salam itu insya Allah akan menghilangkan yang namanya kedengkian dan kebencian di dalam diri seseorang. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan di dalam sebuah hadis, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma man yabda'u bis salam. Jadi tidak halal. Kalau dikatakan tidak halal kan berarti asalnya adalah haram. Tidak halal seorang muslim meninggalkan saudaranya muslim dalam keadaan marah-marah. Yang satunya membelakangi, yang satunya lagi membelakangi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khairuhuma may yabda'u bis salam. Sebaik-baik di antara mereka siapa? Orang yang memulakan dengan salam. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ayyuhal ikhwah, dengan salam tersebut ini menjadi ciri khas antara kita sesama muslim. Pernah tidak antum pergi ke satu daerah di mana daerah tersebut adalah daerah
yang antum tidak kenal, antum asing di daerah itu. Otomatis antum akan mencari orang yang paling tidak seakidah dengan antum. Paling tidak seakidah dengan antum. Dan ketika masuk di daerah tersebut, antum mencari yang seakidah, pertama kali untuk mengetahui bahwa dia seakidah dengan kita apa? Biasanya dia ucapkan apa? Salam. Dan ketika dia sudah ucapkan salam, ada rasa ketenangan di dalam hati. Oh iya, ada saudara saya di sini. Kadang-kadang seperti itu. Antum bisa rasakan itu. Ketika pergi ke satu tempat di mana antum baru di tempat tersebut, ya, antum baru di tempat tersebut, kemudian yang ingin antum cari adalah orang-orang yang kira-kira kita mampu untuk berbicara dengan dia. Kita merasa tenang di tempat tersebut, ya otomatis kita akan mencari orang yang seakidah dengan kita. Dan untuk mengetahuinya biasanya dengan salamnya. Ketika dia sudah ucapkan assalamualaikum, itu biasanya hati kita akan menjadi hati yang agak tenang. Karena kita berada di tempat yang tepat, ya, bersama orang-orang yang mungkin sama akidahnya dengan kita. Tayyib. Kenapa perlu ada kecintaan di antara kaum muslimin ini? Kenapa perlu wujud saling cinta mencintai karena Allah ini? Ya, karena biasanya, ya, kebiasaannya manusia itu tidak mungkin, ya, biasanya manusia itu akan sulit beradaptasi, sulit saling tolong menolong dengan seseorang, ya, dengan seseorang yang dia tidak cintai, ya, dan mungkin dan sangat sulit untuk akhirnya, ya, bekerja sama di dalam sebuah kebaikan, bekerja sama di dalam takwa misalnya, kalau seandainya orang tersebut tidak dia cintai. Maka itulah kecintaan karena Allah kepada saudara kita ini masuk dalam kategori kesempurnaan iman seseorang. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini berkenaan dengan hadis kita 378. Dan di sini juga ya ikhwah wal akhwat, kita akan dapatkan keutamaan untuk memberi salam. Maka ya ikhwah, kalau bertemu jangan segan-segan untuk mengucapkan salam. Dimanapun antum berada, ucapkan aja salam. Assalamualaikum. Daripada antum bertemu good morning, lebih baik assalamualaikum. Karena itu ketika diucapkan pun akan dapatkan pahala, kan? Ya, akan mendapatkan pahala. Ucapkan aja assalamualaikum. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, perlu juga untuk kita sampaikan bahwasanya, ya, di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya mengatakan apa? Al arwahu junudun mujannadah. Ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang dinamakan dengan jiwa-jiwa itu senantiasa mencari yang sesuai dengan dia. Al arwah junudun mujannadah. Ketika mereka saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, akan muncul yang namanya rasa persatuan. Tetapi kalau memang tidak mengenal, itu susah untuk bersatu. Maka ayyuhal ikhwah, salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita diminta untuk memperkenalkan yang namanya salam agar tercipta yang dinamakan perasaan cinta di antara kaum muslimin. Baik, ayyuhal ikhwah, hadis selanjutnya adalah wa anhu. Kalau wa anhu kembali kepada Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsalallahu ala madrajatihi malakan wa dzakara al hadis ila qawlihi inna Allah qad ahabbak kama ahbabtahu fi rawahu Muslim. Ini hadis sudah pernah kita terangkan sebelumnya. Jadi diceritakan ada seseorang itu yang hampir tiap hari berkunjung ke rumah saudaranya. Dan ketika pada akhirnya Allah ingin mengujinya, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya seorang malaikat dalam bentuk seorang lelaki. Di tengah perjalanan, malaikat ini bertanya kepada orang tersebut, "Kamu mau pergi kemana?" Kata dia, "Saya ingin mengunjungi saudaraku di kampung fulan."
Kemudian akhirnya malaikat ini bertanya kepadanya, adakah saudaramu itu kamu kunjungi dikarenakan dia punya sesuatu yang dia akan berikan kepadamu? Misalnya mungkin dia berutang atau tidak? Kata dia tidak. Mungkinkah ataukah mungkin saudaramu ini ataukah mungkin kamu itu memerlukan sesuatu dari saudaramu itu? Kata dia tidak. Kalau begitu untuk apa engkau ziarahi? Untuk apa engkau datangi? Kata dia, saya mendatanginya semata-mata karena sesungguhnya saya mencintainya karena Allah. Maka malaikat tersebut berkata bahwa saya adalah hamba Allah yang diutus kepadamu dan ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Maka ayo ikhwah, ini juga adalah merupakan salah satu keutamaan daripada berkunjung kepada saudara-saudara kita dalam menguatkan tali silaturahim. Untuk menguatkan tali silaturahim. Dan ayo ikhwah, jangan sampai kunjungan kita kepada saudara kita hanya kita lakukan setiap sekali dalam 1 tahun. Jangan. Ya, jangan sampai ada orang yang berkunjung ke rumah saudaranya itu sekali setahun. Jangan. Dan itu pun terjadi di Idul Fitri. Antum bisa membuat yang dinamakan dengan jadwal schedule. Kalau seandainya antum misalnya mempunyai 4 orang saudara, antum bisa kunjungi dia setiap minggu. Yang satunya misalnya di minggu pertama adalah abang pertama, abang kedua, abang ketiga, atau kakak yang keempat misalnya. Antum bisa lakukan itu. Ya, setiap minggu. Tetapi lakukan itu niatnya karena antum mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Ya. Dan itu untuk mempererat tali persatuan, tali ukhuwah Islamiyah, dan itu untuk mempererat yang dinamakan dengan silaturahim. Mohon maaf, saat ini kita berada di sebuah zaman malu untuk bertamu di rumah saudara sendiri. Malu untuk bertamu di rumah saudara sendiri. Kita berada di zaman itu sekarang. Antum di zaman-zaman terdahulu ya, kalau kita berkunjung ke rumah saudara kita sekecil apapun, kita tetap tidur di rumahnya, betul tidak? Di situ kita akhirnya biasanya tidur hampar tikar di ruang tamu atau di mana, yang penting mereka berada di satu tempat. Kalau sekarang kan tidak. Ya mungkin kita lebih selesa kalau seandainya tidur di hotel atau apa semuanya itu kan. Dan memang juga kadang-kadang orang yang kita datangi itu tidak welcome dengan tamunya. Ya, ada juga orang yang seperti itu sehingga memang terjadi akhirnya kejauhan. Saudara sendiri seolah-olah orang jauh. Ya, saudara sendiri seolah-olah orang jauh. Anak saudara padahal itu mahram kan. Anak saudara padahal itu mahram. Itu tidak saling mengenal di antara mereka. Ya, antara kalau di Indonesia kan paman, tante dengan keponakan-keponakannya ini, kadang-kadang mereka tidak saling mengetahui karena memang tidak diperkenalkan. Ya. Maka kecintaan kepada Allah ini karena Allah ini sangat penting. Wallahu taala a'lam. Kemudian wa 'anil Bara bin Azib 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini bercerita berkenaan dengan keutamaan orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar ini adalah orang-orang yang tinggal di Madinah menerima kedatangan kaum Muhajirin yang berasal dari kota Mekah. Orang-orang Ansar ini adalah orang-orang yang rela berkorban demi saudara-saudara mereka yang datang pada Mekah. Bahkan di dalam Al-Quran seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa keutamaan mereka itu diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka ini orang-orang Ansar yu'thirun. Yu'thirun itu artinya apa? Mendahulukan orang lain dan daripada diri mereka sendiri, padahal mereka juga memerlukan hal itu. Hal ini asbabun nuzulnya menurut beberapa riwayat berkenaan dengan turunnya ayat itu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari kedatangan tamu.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengumumkan kepada para kaum Ansar, siapakah di antara mereka yang ingin menjadi tuan rumah untuk tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hari itu. Kemudian akhirnya ada salah seorang Ansar yang mengangkat tangannya, kata dia, ya Rasulullah, saya siap menjadi tuan rumah untuk tamumu ya Rasulullah. Akhirnya setelah sholat dibawa oleh kaum Ansar tersebut, salah seorang Ansar ini ke rumahnya. Sampai di rumahnya, otomatis sebagai seorang tamu perlu untuk dihormati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan paling tidak 3 hari itu harus berbeda makanannya. Makanan yang diberikan kepada tamu itu harus lebih baik daripada kebiasaannya. Kalau setiap harinya mungkin di situ makan hanya dengan 1 lauk ayam misalnya, kalau ada tamu paling tidak 2 atau 3 lauk. Itu yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamu perlu dijaga makan minumnya, ya. Makanya saya sampaikan, kalau seandainya ada orang yang bertamu ke rumah kita, tidak perlu ditanya sudah makan belum, ya. Siapkan saja. Karena kadang-kadang kita mempunyai budaya ini. Orang datang kita tanya dulu, nak minum apa? Tak perlu ditanya, keluarkan. Insya Allah kalau dia haus pasti dia minum, ya kan? Ya, tak perlu. Jadi kalau seandainya memang dan memang itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah sahabat Nabi dari kaum Ansar itu, ketika akhirnya dia bersedia untuk mengambil tamu yang ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun akhirnya bertanya kepada istrinya, ada apa? Kita punya apa malam ini? Istrinya mengatakan, kita punya makanan yang bisa untuk kita sekeluarga makan. Apa kata orang tersebut kepada istrinya? Tidurkan anak-anak, matikan lampu, keluarkan makanan itu semuanya untuk tamu kita. Akhirnya istrinya mengeluarkan, anak-anaknya ditidurkan, mereka pun tidak makan, istrinya pun tidak makan. Dia berani untuk menahan lapar pada malam itu demi untuk menjamu tamunya yang berasal daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah turunkan khusus ayat berkenaan dengan itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mendahulukan orang lain walaupun mereka sendiri memerlukannya. Al-ithar. Makanya ada istilah al-ithar. Al-ithar itu mendahulukan orang lain. Tetapi ayyuhal ikhwah, al-ithar ini hanya untuk perkara-perkara duniawi, bukan perkara ukhrawi. Ya, hanya perkara duniawi. Mempersilahkan orang minum boleh. Ya, mempersilahkan orang makan dahulu, silahkan, itu boleh, dan itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam masalah ibadah tidak boleh. Contohnya apa? Di depan saf kosong, kemudian yang di belakang silahkan, bukan, ini salah ini. Ya, karena kenapa? Saf itu semakin ke depan, semakin lebih baik. Makanya jangan Anda kalau masalah keibadah kita harus berlomba-lomba. Makanya kalau seandainya dulu ada orang yang bertanya, ya, Ustaz, Bapak Ibu saya belum haji, tetapi saya insya Allah sudah mempunyai keuangan untuk haji. Apakah boleh saya dahulukan orang tua saya daripada saya? Yang terbaik adalah siapa? Anda dulu. Baru setelah itu kalau sudah, Anda biayai orang tua Anda untuk pergi haji, atau kalau boleh sama-sama bawa. Itu yang terbaik. Karena di dalam masalah ibadah, al-itharu fil ibadati mamnu. Ya, mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu dilarang. Tetapi di dalam masalah-masalah selain ibadah, maka itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Sesuatu yang dianjurkan. Untuk hal-hal duniawi itu dianjurkan. Silahkan. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini dikatakan berkenaan dengan orang-orang Ansar ini, orang-orang yang memang mempunyai keutamaan. Mereka adalah orang-orang yang di dalam Al-Quran dikatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka sebagaimana mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya orang-orang Ansar ini la yuhibbuhum illa mu'min. Orang yang mencintai kaum Ansar adalah orang yang beriman. Dan tidaklah seseorang membenci kaum Ansar kecuali mereka adalah orang-orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ahabbahum
ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai kaum Ansar ini, maka Allah akan mencintainya. Dan barang siapa yang membenci kaum Ansar ini, maka Allah pun akan membencinya. Begitulah keutamaan orang-orang Ansar. Ya, begitulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan keutamaan kaum Ansar ini. Wallahu taala alam. Baik. Hadis selanjutnya ya ikhwah, hadis dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Ya, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau ada hadis bentuknya seperti ini dinamakan dengan hadis qudsi, ya. Dinamakan dengan hadis qudsi. Jadi kalau akhirnya itu adalah qaul Allah, itu berarti dia adalah hadis qudsi. Ya. Kalau ada yang bertanya, apa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Ya, apa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Hadis Al-Quran itu kulluha mutawatir, semuanya mutawatir. Sedangkan qudsi itu hadisnya ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada juga yang dhaif. Kemudian yang kedua, ya, perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui Jibril, ya, perantaraan Jibril, itu lafzan wa ma'nan, lafaznya dengan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dinamakan dengan hadis qudsi ini biasanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Biasanya maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membaca Al-Qur'an akan mendapatkan pahala berupa setiap hurufnya akan diberikan 10 kebaikan. Tetapi membaca hadis qudsi sama. Bukan sama dengan Al-Qur'an, sama dengan membaca hadis-hadis yang biasa. Ya, tidak ada janji berupa akan mendapatkan pahala dengan membaca hadis qudsi. Berbeda dengan Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran bisa dibaca di dalam solat. Ya, dijadikan bacaan dalam solat. Sedangkan hadis qudsi tidak boleh. Oke? Jadi jangan sampai setelah Al-Fatihah ada yang membaca ini. Al-mutahabbuna fi, tidak. Karena ini adalah hadis qudsi. Al-mutahabbuna fi jalali. Orang-orang yang mencintai karenaku, karena keagunganku, maka mereka akan mendapatkan beberapa mimbar pada hari kiamat yang terbuat dari cahaya, yang mana para nabi dan orang-orang yang minta syahid juga menginginkan hal tersebut. Ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan berkenaan dengan orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa mereka pada hari kiamat akan mendapatkan mimbar-mimbar. Ya, yang mana mimbar-mimbar tersebut dibuat daripada cahaya. Mereka akan mendapatkannya. Sehingga para nabi dan juga orang-orang yang mati syahid juga menginginkan hal tersebut. Ini termasuk salah satu termasuk salah satu keutamaan daripada mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis adalah An Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah qala dakhaltu masjid Dimashq fa idza fatan barraqu thanaya wa idza an-nasu ma'ah fa idza ikhtalafu fi shay'in asnaduhu ilayhi wa sadaru an ra'yihi fasaltu anhu faqila hadha Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu falamma kana min al-ghad hajjartu fawajadtuhu qad sabaqani bit-tahjir wa wajadtuhu yusalli fantadartuhu hatta qada salatahu ثم جئته من قبل وجهي فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله فقال الله فقلت الله قل الله فقال الله فقلت الله فأخذني بحبوة ردائي فجذبني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجعبت محبتي للمتحابين فيّ والمتجالسين فيّ والمتزاورين فيّ والمتبادلين فيّ. Hadis sahih rawahu Imam Malik fil Muwatta bi isnadihi sahih. Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah berkata, ya,
bahwasanya dia suatu hari masuk ke dalam masjid di Damaskus. Di sana ada seorang pemuda yang giginya mengkilat dan orang-orang senantiasa mengerumuninya. Jadi dia masuk ke dalam satu masjid di Damaskus, Suriah. Kemudian di dalam masjid tersebut ada seseorang yang mempunyai gigi yang Masya Allah putih bersih, mengkilat gitu. Dan orang-orang berkerumun di samping kanan kirinya itu. Kemudian akhirnya orang-orang ini bertanya kepada dia. Dan ketika terjadi satu permasalahan-permasalahan yang mereka dapatkan, mereka langsung bertanya ke orang tersebut, meminta pendapat kepada orang itu, ya, dan menyerahkan segala macam pertimbangan darinya. Maka orang ini akhirnya ingin tahu siapa orang ini. Maka dia pun menanyakan siapa pemuda itu. Maka orang-orang berkata dialah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada keesokan harinya, pagi-pagi saya datang ke masjid. Tetapi pemuda itu datang lebih pagi daripada saya. Dan saya dapatkan ia sedang salat. Saya menunggunya sampai selesai dan mendatanginya dari arah depan. Saya ucapkan salam kepadanya dan berkata, demi Allah saya mencintai kamu karena Allah. Dia berkata, apakah benar karena Allah? Saya menjawab, ya karena Allah. Dia berkata lagi, apakah benar karena Allah? Saya menjawab lagi, ya karena Allah. Kemudian ia menarik hujung selendangku dan mendekatkanku kepadanya, dan dia berkata, sambutlah berita gembira ini, karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kecintaanku tercurah untuk mereka yang saling mencintai karena Allah, mereka yang berteman karena aku, mereka yang saling mengunjungi karena aku, dan mereka yang saling membantu karena aku. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dengan isnadnya yang sahih. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, ada beberapa pelajaran yang kita ambil di sini. Yang pertama, keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa merekalah para pembawa ilmu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muaz bin Jabal bukan orang biasa. Karena kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus beliau, ya, kemana? Ke Yaman. Ini menunjukkan bahwasanya Muaz bin Jabal ini mempunyai kepandaian. Dia mempunyai kepandaian. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Muaz bin Jabal itu mengujinya terlebih dahulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, wahai Muaz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Engkau akan mendatangi orang-orang dari ahlul kitab. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, maka hendaklah engkau memulai dakwahmu dengan kitabullah. Dengan kitabullah. Ya, kemudian ditanya, kalau seandainya engkau tidak mendapatkan dari kitabullah, fa bi sunnati Rasulillah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seterusnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya. Diutus dia ke Yaman menyebarkan Islam. Makanya Muaz bin Jabal ini terkenal sebagai seorang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia berada di Damaskus, Suriah, di dalam sebuah masjid. Ketika orang-orang tahu bahwa itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berkerumun. Mereka pun mendekatinya. Mereka ingin mempertanyakan berbagai macam permasalahan, persoalan, karena paling tidak Muaz bin Jabal ini adalah orang yang berasal dari generasi terbaik, yaitu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kita ambil di sini? Ketika terjadi sebuah permasalahan, kembalikan kepada orang-orang yang ahli di dalam hal itu. Ketika terjadi sesuatu ikhtilaf, beza pandangan, beza pendapat di dalam satu majlis, tanyakan, kembalikan permasalahannya kepada orang-orang yang faham dan tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama kalau seandainya kalian tidak tahu, apalagi hal itu berkenaan dengan hukum hakam. Karena adanya larangan juga untuk berbicara berkenaan dengan hukum hakam yang kita tidak pernah mempunyai pengetahuan tentangnya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berkata berkenaan dengan Allah apa-apa yang engkau tidak tahu. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini mengatakan salah satu yang dilarang itu adalah berbicara berkenaan dengan hukum tanpa ada pengetahuan tentang itu.
Makanya orang-orang ketika mendapati sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya Muaz bin Jabal, seluruh permasalahan-permasalahan yang ada di kepala mereka itu mereka tanyakan. Ini apa hukumnya? Ini apa hukumnya? Ini apa hukumnya? Karena mereka ingin mendapatkan ilmunya itu langsung dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, apa yang kita ambil di sini? Ayo ikhwah, kalau bisa mengunjungi orang soleh. Ini kan pernah kita dapatkan, kan kita pernah sampaikan, mengunjungi orang soleh. Apa yang dilakukan oleh lelaki ini yang bernama Abu Idris Al-Khawlani ini, mengetahui bahwa itu adalah Muaz bin Jabal, dia tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Apa yang dia lakukan? Esok harinya dia usahakan pagi sekali dia sudah berada di masjid. Tapi apa daya, sampai saja di masjid ternyata Muaz bin Jabal sudah berada dahulu di tempat tersebut. Dan Muaz bin Jabal pada waktu itu sedang dalam keadaan salat. Maka dia pun menunggu sampai akhirnya Muaz bin Jabal selesai. Kemudian akhirnya dia berkata, apa yang dia katakan? Saya mencintaimu karena Allah. Saya mencintaimu karena Allah. Mendengar hal tersebut, Muaz bin Jabal mendekatkan lelaki itu, Abu Idris Al-Khawlani ini, kepada siapa? Kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ingin memastikan, betulkah karena Allah? Kata dia, ya, karena Allah. Ditanya lagi, betulkah karena Allah? Ya, karena Allah. Ditanya lagi, betulkah karena Allah? Ya, karena Allah. Ketika 3 kali ditanya, ya betul karena Allah, maka Muaz bin Jabal langsung memberikan sebuah kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Dengarkan kabar gembira, kata Muaz bin Jabal. Saya mendengarkan Rasulullah bersabda, dan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah berfirman, ya, Allah berfirman, saya akan berikan kecintaanku kepada orang yang saling mencintai karenaku, duduk berteman karenaku, saling mengunjungi karenaku, dan saling membantu juga karenaku. Kata-kata karenaku di dalam hadis ini, apa yang kita ambil? Bahwa mencintai, berteman, saling membantu, ya, berkunjung, semuanya karena Allah. Jangan karena ada motivasi-motivasi duniawi di dalamnya. Berteman karena Allah, saling membantu karena Allah. Jangan ada motivasi duniawi di dalamnya. Jangan sampai ada orang yang membantu dengan keinginan, nanti juga kalau seandainya saya susah, dia juga harus bantu. Orang yang seperti ini akan mendapatkan kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang-orang yang dia bantu ketika dia dalam keadaan sulit, dan orang yang selama ini dia bantu tidak membantu dia, kecewa atau tidak? Kalau dia ikhlas, insya Allah dia tidak kecewa. Tapi kalau dia tidak ikhlas, memang kecewa. Karena hanya orang ikhlas yang tidak akan pernah kecewa. Hanya orang ikhlas yang tidak akan pernah kecewa. Kenapa orang ikhlas tidak pernah kecewa? Karena yang mereka inginkan bukan ridho manusia. Yang mereka inginkan siapa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantuan yang dia berikan karena Allah. Bantuan yang dia berikan karena Allah. Makanya ada sebuah kata pepatah yang mengatakan, ya, ingatlah kebaikan orang lain kepadamu sebagaimana engkau perlu untuk melupakan kebaikanmu kepada orang lain. Melupakan kebaikan kita kepada orang lain itu adalah salah satu cara untuk agar kita tidak kecewa. Karena kita tidak mengharap akhirnya kepada manusia. Kita hanya berharap kepada Allah. Selama kita masih berharap kepada manusia, kekecewaan akan kita dapatkan. Kita hanya meminta kepada Allah, ya Allah, gerakkan hati-hati manusia ini. Misalnya, gerakkan hati-hati manusia ini untuk membantu. Gerakkan hati-hati manusia ini untuk memberikan bantuan. Sehingga mereka membantu karena Allah, bukan karena manusia. Kita tidak berharap kepada manusia. Dan kita senantiasa yakin bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, pasti ada hikmahnya. Yakinkan itu saja. Maka keikhlasan di dalam hal-hal seperti ini sangat penting. Mencintai karena Allah, membantu karena Allah, berteman juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dilakukan karena Allah.
Ketika segala sesuatu itu kita lakukan karena Allah, insya Allah disitulah akhirnya kita merasakan ketenangan. Karena apa yang kita berikan kan bukan untuk agar kita bisa dapatkan lebih, tidak. Semata-mata kita berikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya apa yang kita berikan dalam bentuk bantuan selama ini di dunia kita tidak dapatkan, maka insya Allah janji Allah tidak akan pernah ingkar bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantu akan dapat bantuan pada hari kiamat kelak. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan, man naffasa an muslimin kurbatan naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang yang memberikan satu solusi terhadap seorang yang beriman di dunia ini, Allah akan memberikan solusi kepadanya pada hari kiamat kelak. Dan di dalam hadis itu juga dikatakan, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan membantu seseorang yang mana orang itu membantu saudaranya. Itu adalah janji Allah. Maka jangan pernah ragu dengan janji tersebut. Jangan pernah ragu dengan janji tersebut. Apa yang kita keluarkan tidak perlu diungkit. Apa yang kita berikan tidak perlu berharap lebih. Haraplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang kan ada juga orang yang sudah memberi itu diungkit-ungkit. Saya sudah memberi banyak bantuan, aku dibeginikan. Jangan. Sudahlah. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu datang dan pergi. Terkadang ada yang mengecewakan. Tetapi kalau seandainya kita ikhlas karena Allah, orang-orang seperti itu tidak akan pernah menjadikan kita kecewa. Insya Allah. Taib. Ini hadis yang ke-382. 383. Wa Nabi Karimat al-Miqdad bin Ma'di Karib. Ya, Ma'di. Jadi ini ada dua cara membacanya. Cara membaca yang pertama min Ma'di Karib, yang kedua min Ma'di Yakrib. Kedua-duanya boleh. Ya, anil Miqdad al-Miqdad bin Ma'di Karib atau Ma'din Yakrib. Boleh. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Dari Al-Miqdad bin Ma'di Karib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau seandainya seseorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka hendaklah dia memberitahunya. Makanya ada kan yang ada lafaz yang disampaikan, inni uhibbuka fillah. Saudaraku, saya mencintaimu karena Allah. Bagaimana jawabannya kira-kira? Inni uhibbuka fillah. Apa jawabannya kira-kira? Ahabbakallahu fi ma ahbabtani fi. Semoga Allah juga mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karenanya. Ahabbakallahu fi ma ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya ada orang, dan ini saya kira jarang sekali kita dengarkan. Masih ada nggak saudara kita yang mengatakan kepada kita, akhi, inni uhibbuka fillah. Saudaraku, saya mencintaimu karena Allah. Ada kira-kira? Padahal ini sunnah loh. Ini sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya Pak Sukiman gitu mengatakan kepada siapa misalnya? Kepada Pak Raza, akhi, ana uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Itu sunnah. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan sekarang. Ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan sekarang. Ada yang mengatakan yang dinamakan dengan cinta itu tidak perlu disampaikan, Ustaz, cukup dibuktikan. Oh ya, cukup dibuktikan, tetapi sunnah Nabi memberitahu kepada saudaranya bahwa sesungguhnya saya mencintaimu karena Allah. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib ayyuhal ikhwah. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhadha biyadihi. Ya. Akhadahu biyadi wa qala ya Muaz wallahi inni la uhibbuka. ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح وأبو داود رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
Ini juga ya dari Rasulullah, dari Muaz, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah satu hari berjalan bersama Muaz dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam tangan Muaz. Ketika digenggam tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ucapkan kepada Muaz, ini adalah hal yang luar biasa ini. Betapa gembiranya Muaz, seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Muaz, wallah inni la uhibbuk." Demi Allah wahai Muaz, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Kemudian setelah itu, ini adalah bukti bahwasanya perlu untuk diucapkan cinta itu. Ya, perlu untuk diucapkan cinta itu kepada saudara kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat, nasihat kepada Muaz bin Jabal. Ini juga perlu. Kalau seandainya kita ingin memulakan nasihat, mungkin dimulai dulu dengan kata-kata itu, bahwa sesungguhnya saya mencintaimu. Orang kan kalau seandainya kita ingin menasehati seseorang, kemudian kita berkata, "Akhi, sebelumnya saya mohon maaf. Saya katakan, saya cinta karena Allah. Saya mencintaimu karena Allah. Maka atas dasar kecintaan saya kepadamu karena Allah inilah, saya akan memberikan nasihat kepadamu." Itu kan lebih enak juga. Orang yang menerimanya juga menerimanya dengan, orang ini memberikan saya nasihat karena apa? Cinta. Ya, dia mencintaiku karena Allah. Daripada setelah itu langsung kita marah-marahi dia, apa? Itu biasanya akan menyisakan satu perasaan yang tidak sedap. Tetapi kalau dimulai dengan kata-kata, "Akhi, saya mencintaimu karena Allah." Ya, dan dia akhirnya akan mendengarkan. Begitu juga Muaz. Ketika Nabi mengatakan cintanya Nabi kepada dia, perasaan luar biasa gembiranya itu. Kemudian akhirnya Muaz diberikan nasihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, jangan tinggalkan di setiap akhir daripada salatmu. Makanya ini adalah salah satu doa yang dibaca dan dianjurkan dan disunnahkan oleh Nabi dibaca setelah selesai tahiyat. Innaka Hamidum Majid, itu salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini salah satu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muaz bin Jabal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah saya pertolongan untuk tetap dapat mengingatmu, bersyukur padamu, dan berilah juga pertolongan untuk beribadah yang sebaik-baiknya kepadamu. Ini adalah doa, saya katakan doa yang sangat baik. Sangat baik. Kenapa? Kita meminta pertolongan kepada Allah karena sesungguhnya manusia ini tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai kekuatan, kecuali Allah mengizinkan kita untuk melakukan satu ibadah. Wallahi, kalau seandainya di waktu pagi kita mendengarkan yang namanya azan, keinginan untuk menuju ke masjid sangat besar. Tetapi kalau seandainya Allah tidak memberikan kekuatan, daya upaya, kita tidak akan pernah sampai ke masjid. Kita tidak akan pernah sampai ke masjid kalau Allah tidak memberikan kekuatan dan daya upaya kepada kita. Makanya segala macam kekuatan dan daya upaya itu hanya berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, "Ya Allah, mudahkan saya dalam masalah ibadah ini. Pertama, bantu saya, berikan saya pertolongan ya Allah. Pertama dalam mengingat-Mu." Karena banyak di antara kita yang lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Fadhkuruni azkurkum. Kamu mengingatku, saya akan mengingatmu. Itu kata Allah. Maka saya akan mengingatmu. Ada sebuah jaminan dari Allah. Kalau kita mengingat Allah, Allah yang akan mengingat kita. Washkuruli wa la takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan jangan engkau menjadi orang-orang yang kufur. Makanya kita meminta dan memohon kepada Allah agar dibantu di dalam berzikir, bersyukur, dan juga dibantu di dalam beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah satu-satunya yang kami sembah, dan hanya kepadamu ya Allah satu-satunya kami memohon pertolongan. Ulama ketika menafsirkan ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menyatakan bahwa sesungguhnya ibadah tidak akan pernah terlaksana dari seorang hamba tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mau pergi haji misalnya, dia tidak akan bisa haji kalau seandainya Allah tidak mengizinkan. Betul tidak? Ya.
Dan saya terus terang, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Seseorang yang mempunyai niatan dari tanah airnya berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan haji. Sesampainya di sana, qadarullah, masuk ke masjid pun dia tidak bisa. Ini saya saksikan sendiri. Masuk ke masjid pun dia tidak boleh. Masuk ke masjid tidak bisa. Kalau Masjidil Haram itu misalnya kita keluar hotel, ya ke kiri, dia ke kanan. Dan orang ini seolah-olah langsung tidak sadarkan diri seperti orang gila selama musim haji itu. Yang muskilnya selepas Arafah dia sadar seperti orang biasa. Sudah lepas Arafah apakah masih ada haji? La, al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Allah kalau tidak memberikan pertolongan kepada kita, kita tidak akan pernah sanggup untuk melaksanakan itu. Kita tidak akan pernah sanggup. Makanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Bantu saya Allah, saya. Untuk ya mengingatmu, bantu saya untuk bersyukur kepadamu dan juga untuk menjalankan ibadah yang terbaik kepadamu. Itu adalah wasiat Nabi kepada Muaz bin Jabal. Dan yang terakhir, an Anas anna rajulan qala inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam famarra rajulun bihi faqala ya Rasulullah inni uhibbu hadha faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamtahu. Jadi ada seseorang yang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang yang lewat. Ketika orang tersebut lalu di hadapannya, dia berkata, ya Rasul, saya suka, saya cinta orang ini karena Allah. Apa kata Nabi? Alam tahu, kamu sudah kasih